Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiati SPD, tempat tugas SMA Negeri 1 Tangse, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidi, mata pelajaran Geografi. Sebagai mahasiswa PPG dalam jabat 2023 gelombang ketiga dengan nomor induk mahasiswa 2306050 11187 Universitas Syah Kuala. Pada hari ini, Selasa 5 Maret tahun 2024, saya melakukan uji kinerja dengan materi posisi strategis Indonesia. Inilah video pembelajaran saya. Ketua kelas, berdiri, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Oke, baik. Sekarang Ibu mau absen dulu. Ada yang nggak hadir nggak hari ini? Siapa yang nggak hadir? Azikra. Kenapa? Izin. Siapa lagi? Muhammad Widan. Ini ada keterangan? Izin juga. Yang lain aman ya? Hadir semua? Alhamdulillah. Nah, baik. Gimana anak-anak Ibu semuanya hari ini? Udah siap untuk belajar? Siap. Nah, tolong lihat kiri kanan, depan belakang. Udah rapi belum? Udah? Udah, baik. Hari ini kita mulai dengan posisi strategis Indonesia atau letak, luas, dan tempat tinggal Indonesia tercinta ya. Nah, di sini materinya yaitu tentang posisi strategis Indonesia dengan model pembelajaran yaitu PBL atau Problem Based Learning dengan metode 3 macam. Yang pertama ceramah, diskusi, dan nanti ada sesi tanya jawab. Nah, setelah nanti anak-anak Ibu mempelajari tentang letak astronomis atau letak geografis dan juga letak geologis, anak-anak Ibu semuanya harus tahu atau harus mampu mendeskripsikan yaitu letak astronomis, letak geografis, dan juga letak geologis Indonesia. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, di sini nanti ada asesmen penilaian sebagaimana biasanya. Nanti ada 3 kategori. Yang pertama Ibu ambil dari pengetahuan, yang kedua dari keterampilan, dan yang ketiga adalah ada asesmen sikap. Nah, jadi di sana nanti di diskusi atau ada kegiatan pembelajaran yang kita kerjakan, kalian harus ada 3 poin tersebut, baik ada pengetahuannya, keterampilannya, juga sikapnya yang harus kita jaga. Oke. Sekarang coba kalian perhatikan gambar yang ada di depan. Itu ada gambar apa? Peta? Tepat sekali. Itu adalah gambar peta Indonesia yang terbentang mulai dari Sabang sampai
Merauke. Nah, selanjutnya kita lihat kira-kira anak-anak ibu masih ingat nggak pelajaran di yang sebelumnya? Pelajaran tentang lokasi relatif atau lokasi absolut. Siapa yang masih ingat? Sekarang coba kalian perhatikan gambar yang ada di depan. Itu ada gambar apa? Peta? Tepat sekali. Itu adalah gambar peta Indonesia yang terbentang mulai dari Sabang sampai Merauke. Nah, sebelumnya kalian masih ingat nggak tentang konsep-konsep geografi? Ada 10 konsep geografi. Di sana ada konsep lokasi, jarak, aglomerasi, dan lain-lain sebagainya. Nah, diantaranya ada konsep lokasi. Yang pertama lokasi absolut. Dan kedua ada lokasi relatif. Siapa yang masih ingat tentang lokasi absolut? Saya. Yo, siapa? Apa yang dimaksud dengan lokasi absolut? Lokasi absolut, lokasi yang dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Ya, bagus. Lokasi absolut adalah lokasi yang dilihat berdasarkan dari garis lintang dan garis bujur. Yang kedua adalah lokasi relatif. Relatif adalah lokasi berdasarkan tempat yang sesungguhnya atau sebenarnya. Ya, bagus. Lokasi relatif adalah lokasi yang dilihat berdasarkan dari tempat yang sesungguhnya atau wilayah yang sebenarnya. Nah, selanjutnya hari ini kita masuk ke materi kita, yaitu tentang letak atau wilayah yang sangat strategis Indonesia, yaitu letak astronomis, letak geografis, dan juga letak geologis. Baik. Kita perhatikan di sini, kalau dilihat dari garis lintang dan garis bujur atau letak astronomisnya Indonesia, itu berada pada lintang utara dan lintang selatan. Oke. Garis bujur ini adalah garis yang membujur dari kutub utara ke kutub selatan, yaitu berfungsi untuk membagikan wilayah barat dan wilayah timur. Sementara garis astronomis, garis yang dilihat berdasarkan dari garis lintang dan garis bujur. Nah, garis lintang ini adalah garis yang melintang dari ujung barat ke ujung timur atau dari ujung timur ke ujung barat. Sementara garis bujur adalah garis yang melengkung dari kutub utara ke kutub selatan. Nah, oke, baik. Selanjutnya yaitu ada ini, diperhatikan garis yang melintangnya seperti ini. Ini garis hayal, atau Indonesia ini berada di tengah-tengah garis lintang, yaitu garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa adalah garis yang membelah bumi menjadi dua bagian, yaitu bagian utara dan bagian selatan. Ya, bagus. Nah, selanjutnya yaitu garis atau letak geografis. Letak geografis adalah letak yang dilihat berdasarkan dari objek di sekitarnya atau berdasarkan tempat sesungguhnya. Nah, ayo kira-kira ada yang masih ingat tentang letak astronomis negara Indonesia? Masih. Berapa? 6 derajat lintang utara Sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat
sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia ini mempunyai garis astronomis atau letak astronomisnya yaitu di 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Bisa diingat? Bisa. Nah, negara Indonesia ini, nah seperti kita lihat yang tadi, ini mulai dari Sabang sampai Merauke. Di sini berada 6 derajat itu di Pulau Rondo atau di Pulau Weh. Nah, sampai ke Pulau Miangas. Nah, di sini lanjut sampai 94 derajat atau 95 derajat ini di Pulau Benggala sampai 141 derajat itu bujur timur di Papua. Nah, di sini mulai dari Sabang ini di Aceh ini sampai ke Merauke di sini ke Papua. Nah, itu batas astronomis Indonesia. Next, selanjutnya letak geografis yaitu letak wilayah yang dilihat dari posisi sebenarnya, yaitu letak negara kita ini sangat-sangat unik ya, sangat-sangat istimewa sekali, yaitu diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Benua apa saja? Asia dan Australia. Nah, kalau samudra ada samudra apa saja? Samudra Pasifik. Ya, ini samudra Pasifik dan samudra Hindia. Nah, negara kita Indonesia ini secara geografisnya dilihat dari 2 samudra dan 2 benua. Sangat unik sekali. Kita lihat batas-batas geografis negara Indonesia kita ini di bagian utara ini berbatasan dengan Selat Malaka, Laut Cina, Malaysia, Sulawesi, dan Samudra Pasifik. Nah, sementara di bagian baratnya, dia hanya berbatasan dengan Samudra Hindia. Nah, selanjutnya di bagian selatan, bagian ini berbatasan dengan Laut Arafuru atau Laut Arafura. Nah, juga dengan benua Australia. Nah, kalau tidak ada lagi yang bertanya, sekarang Ibu ingin membagikan kalian ke 3 kelompok ya. Tolong dipindahkan posisinya, kita atur kelompoknya. Ini yang laki juga bergabung sama yang perempuannya. Segera. 6 orang ya berarti ya. Satu kelompok 6 orang. Oke, sudah dapat LKPD-nya? Nah, sekarang kalian boleh berdiskusi menurut kelompok masing-masing.
Ini baca ada gua. Ini baca. Lu bacakan dijawab. Sampai Maria. Baik, kalau sudah diskusinya, sekarang kita masuk ke presentasi ya. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Nah, sekarang kelompok mana yang mau presentasi terlebih dahulu? Baik, ayo, silakan. Ini yang lain jangan ribut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Rosa Nabila. Nama saya Fajarina. Nama saya Ira Malida. Nama saya Nafi Herianti. Nama saya Nazar. Nama saya Syalbaini. Menurut kami, dampak letak astronomis Indonesia. 1. Indonesia beriklim tropis, penyinaran matahari sepanjang tahun, suhu dan kelembapan tinggi. Curah hujan tinggi, memiliki hutan hujan tropis. 2. Indonesia dilalui garis khatulistiwa. Provinsi yang dilewati garis khatulistiwa Sumatera Barat, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara. 3. Indonesia dibagi 3 daerah waktu. WIB meliputi wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. WITA meliputi wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara. WIT meliputi wilayah Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Keuntungan dari letak astronomis Indonesia. 1. Indonesia memiliki hutan hujan tropis. 2. Indonesia memiliki keragaman hayati yang tinggi. 3. Iklim yang mendukung sektor agraris pertanian. Terima kasih. Baik, Ada yang ingin dipertanyakan? nah. Assalamualaikum juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa manfaat atau keuntungan dari letak astronomis Indonesia? Oke, ini ada teman dari kelompok 3 ya? Ada pertanyaan dari teman kelompok 3, yaitu apa manfaat dari letak astronomis? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Keuntungan dari letak astronomis Indonesia yaitu terbagi 3. 1. Indonesia memiliki hutan-hutan tropis. 2. Indonesia memiliki keragaman hayati. 3. Iklim yang mendukung sektor pertanian. Baik, terima kasih. Bisa dipahami? Itu kelompok 2 ada pertanyaan? Kelompok 2 ada pertanyaan? Tidak. Baik. Terima kasih. Untuk kelompok 1 beri apresiasinya
Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita relaksasi sebentar ya. Nah, sekarang coba kalian berdiri, satu meja 2 orang, sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, iya. Nah, berhadapan. Jangan dekat-dekat, nanti kena ini ya belakangnya. Berhadapan, berarti yang di pinggir masuk ke ini, yang di pinggir ke deretan tengah. Ya. Nah, oke. Di sini murid. Ya. Bagus. Ini ya. Ini nanti jangan dekat kali, bertabrakan. Bertabrakan, awas. Gak apa-apa, satu-satu. Atur nak, atur. Nanti kita kasih. Oke, satu meja satu ya. Oke, baik, perhatikan. Ini cara mainnya. Nanti siapa yang lebih legap atau lebih cepat mendapatkan permen, itu adalah yang menang. Ya, siapa yang mendapatkan permen itu adalah pemenangnya. Baik, kita mulai. Kalian dengar aba-aba dari Ibu, dengar instruksinya. Yang pertama kita main kepala, pundak, lutut, permen, begitu ya. Nah, tapi konsentrasi dulu. Kalau belum ada kata-kata permennya, jangan coba-coba untuk menyentuh permen. Paham? Baik, kita mulai dari sekarang. Siap? Siap. Kepala, lutut, pundak, kepala, lutut, pundak, permen. Ayo, siapa yang dapat? Mana yang dapat? Bagus. Pundak, kepala, lutut, pundak, permen. Ayo, siapa yang dapat? Mana yang dapat? Bagus. Yang dapat minggir. Yang sudah dapat minggir. Nah, kita buat sesi baru. Lanjut. Ayo, sana lagi. Enggak, semua dapat. Tenang. Mana? Ya, tunggu. Yang belum. Nah, baiklah. Sekarang kita lanjut ke sesi tes individunya ya. Ini ada soal, Ibu bagikan per orang, tapi dibuatnya juga per orang. Jangan menyontek, oke? Nggak ada yang menyontek. Ini dibuatnya sendiri-sendiri. Oke, baik. Sekarang udah dapat semua? Nah, dilihat soalnya. Itu ada dari nomor 1 sampai nomor 10 itu soalnya sama, tetapi cara mengerjakannya pribadi. Ya, secara individu, tidak boleh menyontek atau ya. Mudah kan? Mudah kan soalnya? Mudah. Baik. Semoga semua benar ya. Jawabannya nanti semua benar. Udah siap?
Nah, baiklah. Untuk hari ini kalian sudah mengerjakan 2 evaluasi. Yang pertama tadi udah kalian berdiskusi, yang kedua juga sudah membuat soal per individunya. Nah, sekarang kita mau refleksi dulu. Ada yang bertanya nggak? Nah, baik. Tadi kita sudah mempelajari tentang letak astronomis dan dampak-dampak dari letak astronomisnya, dan juga letak geografis sampai ke letak geologisnya. Baik. Letak geografis adalah letak yang dilihat berdasarkan dari tempat sebenarnya atau tempat yang sesungguhnya. Sementara letak astronomis adalah letak letak yang dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Sementara letak geologis adalah letak yang dilihat dari jenis batu-batuan. Oke. Nah, di sini tadi kita juga udah mempelajari tentang pengaruh dari letak astronomis itu sendiri. Ada letak geografis juga dan letak geologisnya. Nah, bagaimana pelajaran kita hari ini? Bagaimana pelajaran kita hari ini? Semangat! Semangat! Ada yang belum mengerti? Ya. Bagus. Nah, untuk minggu depan nanti kita masuk ke materi baru, yaitu tentang sumber daya manusia. Ya, nah, jangan lupa nanti dibuka materi-materinya, dibuka buku-buku tentang materi itu. Nanti minggu depan kita masuk ke materi barunya. Nah, untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.